Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta Firly sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bapak persilakan Firly. Baik Pak, marilah kawan-kawan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut penyanyi masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Amin. Oke. Apa kabar kalian semua? Baik. How are you? I'm fine. Thank you. And me? Oke, alhamdulillah Bapak juga sudah membaik ya kalau dibandingkan dengan minggu kemarin. Bapak minum kurma, minum madu dan berbagai obat herbal lain. Alhamdulillah imun jadi meningkat kembali. Nah, hari ini Bapak mau tahu Firly untuk siapa saja yang tidak masuk? Selina Pak. Selina, apa keterangannya? Alfa. Alfa, siapa lagi? Dwi Astuti. Dwi Astuti. Alfa juga. Alfa juga, siapa lagi? Hadis. Adis, ya. Alfa juga Pak. Waduh, banyak yang Alfa ya? Ya. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih Firly sudah diberikan laporannya ya tentang siapa saja yang tidak masuk hari ini. Nah, bertemu lagi bersama Bapak ya untuk minggu ini seperti janji kita kemarin untuk pembelajaran kita di minggu ini yaitu tentang apa? Debit air. Nah, kemarin Bapak sudah minta kalian untuk membawa seluruh peralatan untuk kita melakukan praktikum sederhana menghitung tentang debit air. Dan sudah dibawa ya peralatannya? Iya, terima kasih. Peralatannya sudah dibawa, sudah dibuat dalam 2 botol dan sudah dipersiapkan dengan baik. Terima kasih banyak ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, Bapak ingin menanyakan dulu ya tentang apakah kalian masih ingat atau tidak mengenai pembelajaran dalam minggu kemarin ya. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin materi apa? Hukum Archimedes. Oke, terima kasih ya. Untuk ini Bapak akan menanyakan dan siapapun yang bisa menjawab mohon maju ke depan dan pakai mikrofonnya. Oke? Iya, terima kasih. Ya, pertanyaan Bapak yang pertama adalah apa prinsip dari hukum Archimedes? Apakah ada yang masih ingat? Oke, silakan Eriani maju ke depan dan tolong dijawab. Bapak dari sini mencatat. Iya. Silakan. Seingat saya, Iya. prinsip utama hukum Archimedes yaitu tentang gaya apung Iya. yang dimiliki oleh fluida yang tidak mengalir. Oke. Contohnya air danau atau kolam, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Iya, fluida statis yang contohnya apa misalnya air danau atau air kolam ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu ada yang masih ingat tidak apa saja yang berpengaruh dalam hukum Archimedes? Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan Hartina. Tolong maju ke depan ya dan Bapak akan catat di depan ini. Hartina ya. Ya, silakan Hartina. Yang berpengaruh dalam hukum Archimedes adalah massa jenis fluida Iya. dan massa jenis benda yang bisa menyebabkan benda terapung, melayang, dan tenggelam, Pak. Oke, terima kasih. Mantap sekali ya. Benar sekali kata Hartina ya. Untuk yang mempengaruhi hukum Archimedes adalah apa? Massa, jenis, fluida, dan massa jenis benda. Oke, mantap sekali. Nah, yang terakhir Bapak ingin nanya, apakah ada yang masih ingat bagaimana penerapan dari hukum Archimedes? Saya Pak. Oh ya, silakan Firly. Iya, penerapannya Firly ya. Penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari Ya. ialah pada kapal selam Pak. Pada kapal Dan selam. juga pada keran otomatis yang bisa menutup dengan Memanfaatkan itu. gaya apung. Oke, terima kasih. Mantap. Iya. Nah, di sini ya sudah ditampilkan tentang jawaban teman-temannya mengenai persepsi dari pembelajaran kita yang kemarin ya. Ya, terima kasih. Di sini apakah bisa dilihat di depan, Nak? Bisa ya. Nah, untuk pembelajaran kita yang debit air itu tentang fluida yang mengalir. Nah, kalau kemarin fluidanya
tidak bergerak atau tetap berada di suatu tempat. Untuk yang ini debit air, fluidanya itu mengalir. Ingat, fluida itu bisa cairan apa saja ya, dan juga bisa berupa gas seperti itu. Namun fokus kita untuk fluida yang mengalir ini pada fluida yang bersifat cair seperti itu ya. Nah, sebelum itu Bapak ingin memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini tujuan pembelajaran yang ingin Bapak kalian kuasai ya. Ya, kalian sebagai peserta didik di sini, Bapak minta untuk mampu memahami fenomena penerapan debit air di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi debit air dalam kehidupan sehari-hari itu pada apa saja? Pasti ada itu nanti kita akan selidiki ya. Oke, yang kedua Bapak ingin kalian menentukan besaran-besaran terkait debit air. Ya, besaran apa saja yang berpengaruh. Kalau hukum Archimedes kemarin apa? Massa jenis fluida dan massa jenis benda. Untuk mengetahui benda terapung, melayang, atau tenggelam. Nah, kalau yang ini debit air, Bapak juga mau kalian menyelidiki besaran-besaran terkaitnya apa saja. Seperti itu ya. Oke, berikutnya peserta didik di sini yaitu kalian, Bapak mau mampu menerapkan konsep debit air dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian paham debit air, Bapak ingin kalian nanti mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Ya, Bapak yakin bisa. Peserta didik yang terakhir, sebagai kemampuan kalian dalam kognitif, Bapak mau mampu menggunakan hubungan volume dan waktu terhadap kecepatan aliran dan juga di dalam diameter nanti dalam penerapan debit air dalam kehidupan. Nah, itu untuk kognitifnya. Untuk keterampilan yang harus kalian lakukan, itu Bapak mau nanti kalian melakukan percobaan sederhana dari bahan-bahan yang sudah kalian persiapkan. Ya, nah itu. Dan nanti kalian mencari tentang hubungan volume dan waktu, serta luas penampang dan kecepatan aliran dalam debit air. Dan terakhir tentu saja mempresentasikannya. Setelah kalian selidiki, Bapak mau kalian mengkomunikasikannya kepada teman-teman yang lain. 1, 2, 3. Oh ya, Bapak yakin bisa ya? Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, dikarenakan Bapak di sini menerapkan model pembelajaran apa? Problem based learning. Jadi Bapak harus memberikan apa dulu kepada kalian? Masalah. Jadi sudah hafal ya? Sudah hafal polanya. Jadi kita masuk ke kegiatan inti yang pertama, yaitu tentang orientasi masalah. Ya, untuk orientasi masalah ini, Bapak mau kalian simak dulu ini, video yang sudah Bapak sajikan. Nah, silakan. Ya, apakah mau ditampilkan kembali? Mau ya? Oke, sip. Sebentar ya, Bapak besarkan dulu layarnya biar lebih terlihat ya. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat di depan? Belum. Oke, tidak apa-apa. Sekarang? Oke, sudah terlihat. Mohon disimak ya. Silakan. Tuh. Ya, sebentar. Oh iya, tidak bisa ternyata ini ya. Oke, perhatikan dari sini saja ya. Oke. Nah, silakan. Apa ini yang bergerak di sini, Nak? Nah, bisa dilihat ya berarti ya. Oke, sip. Nah, silahkan. Oke, baik. Yang pertama, Bapak ingin tanya, Nak, adakah yang ingin menanggapi tentang video yang sudah Bapak tampilkan di depan? Saya, Pak. Ya, siapa? Siti Ardila? Ya, silakan maju Siti Ardila. Menurut kamu apa ini? Tentang video apa? Ya. Video tadi menampilkan air keran yang mengisi bak mandi, Pak. Oke, pengamatan yang bagus. Terima kasih. Nah, kalau kalian perhatikan bagaimana aliran air yang keluar dari keran tersebut, Nah. Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, Aulia. Silakan Aulia. Menurut Aulia bagaimana sih aliran air yang keluar dari keran tersebut? Ya, silakan. Airnya mengalir deras, Pak. Mengalir deras atau kencang? Oke, terima kasih. Ya, Aulia jawaban yang bagus ya. Nah, itu tentang yang video tadi. Berikutnya, Bapak punya pertanyaan pemantik di sini, Nak, yang harus kalian jawab. Bapak minta ya untuk dijawab. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan pertama.
apa yang harus dilakukan kira-kira agar bak mandi lebih cepat penuh? Nah, ada yang ingin berpendapat mungkin? Ya, Pak. Ya, silakan Adil, maju ke depan, Adil. Tolong dijawab, menurut Adil apa ya? Menurut saya Ya. lebih baik kerannya dibuka secara penuh, Pak. Lebih baik keran dibuka penuh. Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Adil sudah berani menyampaikan pendapat. Nah, berikutnya ada lagi kah yang ingin memberikan pendapat? Hah? Cukup ya? Oh ya. Berarti sama semuanya dengan Adil ya. Baiklah, Bapak berlanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Bisakah kita menghitung kapan airnya akan penuh? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Ihsan. Nur Ihsan bagaimana? Tidak, Pak, karena tidak tahu pasti kapan airnya akan penuh. Tidak tahu pasti ya. Jadi menurut Ihsan tidak mungkin ya. Oke, terima kasih Ihsan. Tepuk tangan dulu dong. Iya, mantap. Oke, boleh. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin atau memberikan jawaban yang berbeda? Ya, silakan Ibnu, maju ke depan ya. Ibnu, Bapak catat di depan ini agar bisa dilihat temannya. Silakan. Menurut Ibnu bagaimana? Apakah bisa? Bisa dihitung, Pak, dengan Bisa? Dengan apa? Apakah dengan menghitung apa? dengan menghitung kecepatan air tiap menit. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Dengan menghitung cepat airnya ya. Oke, terima kasih Ibnu sudah menyampaikan pendapatnya. Itu pendahuluan sebelum kita ke pertanyaan utama di sini mengenai orientasi masalah. Oke, terima kasih untuk teman-temannya yang sudah menjawab. Nah, untuk orientasi masalah di sini bisa kita baca bersama ya. Air manakah yang akan lebih cepat untuk mengisi gelas ukur jika kedua buah botol air mineral ini dilubangi dengan diameter lubang yang berbeda? Nah, menurut kalian adakah yang ingin menyampaikan pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Tifa, maju ke depan. Menurut Tifa punya jawaban yang bagaimana? Menurut Ya, hidupkan dulu. Oke. Menurut Tifa? saya botol air minuman yang mineral, Pak, karena ukurannya lebih kecil. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, berikutnya mungkin ada yang ingin menambahkan. Saya, Pak. Iya, silakan maju Reza. Menurut Reza bagaimana? Menurut saya akan sama saja, Pak. Akan sama saja. Jadi meskipun dia botolnya dilubangi dengan diameter yang berbeda, akan sama saja. Sama saja. Oke, terima kasih. Ya, ya. Oke. Kalau Reza berpendapat akan sama saja. Sip. Oke, Bapak tampilkan ya, biar bisa dilihat oleh teman-temannya di sini tentang jawaban yang sudah dibagikan oleh teman-temannya tadi. Siapa-siapa saja yang menjawab. Bisa dilihat di depan, Nak? Oke, nah ini yang pertama tadi tentang pertanyaan pemantiknya yang juga termasuk ke dalam orientasi masalah ya di situ. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan menurut Adil lebih baik keran dibuka penuh agar apa? Bak mandi lebih cepat penuh. Maksudnya sebelumnya kerannya dibuka kecil harus dibuka sebesar-besarnya. Itu menurut Adil ya. Oke. Nah, berikutnya kalau Bapak tanya, bisakah kita menghitung kapan airnya akan penuh? Ternyata di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama oleh siapa? Ihsan. Ihsan bilang tidak tahu, Pak, karena tidak mungkin untuk dihitung. Ya kan? Seperti itu. Namun ternyata Ibnu mempunyai pendapat yang berbeda. Kalau kata Ibnu, bisa. Karena apa? Dengan menghitung cepat airnya. Misalnya airnya berapa cepat per menitnya sudah mengisi berapa. Itu maksudnya ya, Nu ya? Oke. Nah, ke orientasi masalah tadi, jika Bapak sediakan 2 buah botol air mineral, ya, air manakah yang akan mengisi gelas ukur? Karena kita sudah menyiapkan gelas ukur ya? Ya, karena kita sudah menyiapkan gelas ukur. Jika kedua buah botol air mineral ini dilubangi dengan diameter lubang yang berbeda. Misalnya, botol 1 tadi diisi dengan lubang yang lebih besar. Yang kedua dengan yang lebih kecil. Kata Tifa tadi, botol air mineral, karena lubangnya lebih kecil, jadi akan lebih cepat mengisi apa? Gelas ukur. Akan lebih cepat penuh gelas ukurnya. Itu menurut Tifa ya. Tapi kalau menurut Reza akan sama saja kalau menurut Reza. Meskipun ada yang lubang diameternya besar dan lubang diameternya kecil. Akan memerlukan waktu yang sama untuk mengisi wadah yang sama itu. Nah, kira-kira jawaban siapa yang tepat? Belum tahu ya.
Makanya kita akan melakukan pemecahan masalah ya, pemecahan masalahnya. Namun sebelum itu, Bapak minta kalian untuk cek kembali bahan ajar. Cek kembali bahan ajar nanti yang sudah Bapak bagikan ya. Mengenai debit air. Nah, itu nanti Bapak mohon untuk dibuka untuk bahan ajarnya. Berikutnya, kita melakukan pemecahan masalah itu sama seperti kemarin nah, dengan berkelompok. Nah, di sini Bapak sudah bagikan kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok dengan anggota yang sudah ditampilkan di depan ini. Nah, ya, untuk itu, sebelum itu kita akan melakukan praktikum secara apa? Langsung. Kalau kemarin kita melakukan secara virtual, hari ini karena berkaitan dengan air, Bapak mau memberikan pengalaman yang berbeda lagi. Ya, karena kemarin kita selalu berurusan dengan aplikasi, sekarang Bapak mau kalian merasakan langsung nah, bagaimana berinteraksi dengan air. Sudah sering berinteraksi dengan air? Sudah. Siapa yang jarang berarti jarang mandi. Kalau sering ya berarti sering mandi, ya. Seperti itu. Nah, nanti ya per kelompoknya kan ada 4 orang. Nah, Bapak minta orang pertama untuk apa? Scan LKPD. Orang kedua nanti untuk apa? Menghitung airnya. Menggunakan apa menghitung airnya? Menggunakan stopwatch. Kalau sudah di-scan LKPD-nya, tampilannya akan seperti ini nah. Kalian memberikan pendapat dulu ya, seperti kemarin-kemarin, memberikan pendapat kalian. Aulia, perhatikan. Nanti tidak tahu apa yang Bapak sampaikan, ya. Nanti memberikan pendapat terlebih dahulu. Untuk alat dan bahan di sini ada stopwatch, gelas ukur sudah ada, botol sudah ada 2, sudah, ya. Terus air dan ember kecil atau wadah lainnya sudah ada. Ya, coba perlihatkan, coba diperlihatkan. Oke, ini sudah ada ya ember airnya, botolnya sudah ada, gelas ukurnya sudah ada, ya kan? Ya, sip. Lalu lakban atau gunakan jari nanti sebagai penyumbat. Dan di sini Bapak juga memperbolehkan menggunakan kalkulator nah untuk menghitung agar apa? Praktikum kita lebih efektif dan efisien terhadap waktu, ya. Ya, jadi boleh, silakan. Nah, nanti ini sudah Bapak berikan langkah kerjanya. Tugas kalian mudah nah, hanya mengisi tabel hasil pengamatan di LKPD online-nya, ya. Mengisi tabel hasil pengamatan di online. Jadi teman-temannya, satu ada HP-nya buka LKPD, yang kedua untuk stopwatch, yang ketiga untuk cari bahan ajar tadi. Bahan ajar kan sudah Bapak bagikan kan? Ya, nah itu tolong diperlihatkan lagi bahan ajarnya. Nanti yang keempat juga boleh cari yang di internet. Atau nanti kalau sedang praktikum kalian juga atur untuk tugas lain juga boleh seperti itu. Jadi untuk praktikumnya nanti setelah mengisi tabel pengamatan, kalian mengisi analisis di sini dan juga kesimpulan. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, sip. Nah, sebelum itu ya, Bapak ingin memperlihatkan secara garis besar atau secara umum praktikum yang akan kalian lakukan. Seperti ini. Jadi Bapak misalkan, di sini kan sudah kalian sediakan botol 1 dan botol 2. Perhatikan ya. Nah, di sini tiap botol sudah disumbat. Ya kan? Ya. Sudah disumbat agar airnya tidak keluar. Nanti ketika kalian menghitung, itu harus serta-merta atau berbarengan. Nah, bersamaan. Sulit Bapak menemukan katanya. Berbarengan atau bersamaan. Jadi ada satu wadah lagi, tolong sini, Adil. Nah, nanti untuk wadahnya, tolong temannya taruh kursi nanti di sini. Coba Isan, Bapak minjam. Nah, tolong taruh kursi ya. Kursinya ditaruh, lalu wadahnya taruh di sini biar airnya nggak kemana-mana ya. Ya, coba perhatikan Bapak ya. Coba diperhatikan. Yang belakang kelihatan. Coba Isan jangan di ini temannya. Ya maaf ya. Ya, coba perhatikan. Nanti kalian pilih botol 1 dulu. Ini botol 1 yang diameternya lebih kecil. Di mana ya sumbatannya? Nah, nanti membuka sumbatannya berbarengan dengan apa? Kalkulator. Stopwatch, mohon maaf. Tapi ingat, yang terpenting jangan lupa membuka tutup atasnya ya, agar airnya bisa mengalir. Nanti buka sumbatannya berbarengan dengan stopwatch dan dihitung. Dan ada temannya yang apa? Ya, boleh tahan dulu pakai jari boleh. Atau langsung juga boleh buka sumbatannya. Tapi ingat, airnya juga harus full.
Ya kan, diisi kembali nanti. Nah, temannya yang lain nanti memperhatikan nak secara sejajar dengan botol. Dan juga menampung botolnya nanti, menampung airnya, jangan seperti ini nak, nanti airnya kemana-mana. Tapi ditahan dulu seperti ini, dan lihat aliran airnya sampai mana. Paham? Dan nanti geser secara perlahan, sampai memenuhi garis 1000 ml. Karena ini 1 liter ya. Ya, 1 liter. Kita maunya hanya sampai 1 liter saja. Makanya teman kalian yang di bawah itu harus melihat secara sejajar nak. Apakah airnya sudah memenuhi garis 1 liter atau 1000 ml. Paham? Paham. Makanya teman yang melihat ini harus terus koordinasi dengan yang memegang stopwatch. Ya. Sehingga nanti bisa dibilang 1, 2, 3 stop. Nah, berarti sudah pas di garis 1000 ml. Nanti melaporkannya hasil stopwatchnya ke siapa? Iya, ke yang mengisi LKPD. Nah, Bapak rasa bisa dilakukan ya? Oke, nah kalau sudah bisa dilakukan, silakan dilakukan nak. Tapi ini sudah berkelompok belum? Oh iya, maaf. Silakan ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Bapak tunggu sebentar ya. Ya. Oke, apakah sudah cukup nak? Ini kurang 1 ini. Kurang 1, Rapli. Nah, di sini. Oke, Rapli di sini. Oke. Rapli di sini. Ada kursi Rapli? Pakai kursi ini dulu sementara. Ah, oke. Ya, sip. 1 lagi Hendra. Maju di sini Hendra. Nah. Ya. Di ujung ya, di samping Dias. Oke, sudah siap? Oke, sip. Kalau sudah siap, nah silahkan dilakukan praktikumnya. Tapi jangan lupa didokumentasikan ya, dipoto. Kan ada 4 HP ya kan? HP pertama buka LKPD, HP kedua buka stopwatch, HP yang ketiga buka bahan ajar, yang keempat untuk dokumentasi boleh. Ya, silakan diatur. Siapa yang melihat, siapa yang mengaturnya. Silakan nak, ayo. Cap, silakan. Cepat dilakukan. Ya, persiapkan stopwatchnya, persiapkan airnya. Bapak beri waktu ya, sampai 8.45. Ya. Oke. Ya. Untuk fotonya sedikit-sedikit saja, enggak apa-apa. Ya. Wadahnya Adil, jangan lupa Adil, wadahnya Adil. Oke. Ya. Ya, wadahnya jangan lupa ya. Kalian melakukannya di mana? Oke, wadahnya jangan lupa. Terus botol yang ini dipindahkan dulu kalau mau di sini. Ya. Nah. Oke. Oke. Ya, bisa dilakukan ya. Ya, silakan. Jangan, ini nanti buka ini. Nah, sip. 1, 2, 3. Nah. Masih ada sisanya, nak. Ya. Masih ada sisanya, ambil dulu. Ya, nah, sudah. Oke. Ya, ulangi dulu. Nah, tutup dulu. Tutup. Ya, isi lagi airnya. Oke. Iya. Airnya di ini dulu. Ya, di stop dulu coba. Nah. Stop dulu, isi dulu nak, airnya isi dulu sampai penuh. Isi lagi. Ya, isi. Ah, gitu. Oke. Masih tersumbat? Tidak lagi, ini sudah naik ke atas. Oke, isi lagi airnya, isi lagi. Ini nak, kan masih ada. Ah, gitu. Iya. Oke. Jangan terlalu kuat menyumbatnya ya. Ini lupa dibuka. Oh, sudah. Oke. Oke. Nah. Siapa yang mengamati? Si Adil ya? Oke, mengamati Dil. Silakan diamati Dil.
Yang ini siapa yang mengamati? Oke, diamati dengan benar ya. Nah, rata-rata di situ harus dilihat secara garis rata. Oke. Nah, dilihat sedikit lagi, waktunya dicatat. Oke. Ya. Ya, di video juga ada masalah, video-video sedikit saja. Oke. Oke, sip. Nah, oke. 1 menit berapa? 2 detik. Oke. Silakan dicatat langsung ya. 1 menit 2 detik. Siap-siap, Dil? Ya. Siap-siap. Nah. Oke. Geser lagi. Ya. Oke, Bapak lihat. Kelompok 5 ada masalah? Tidak ya? Oke, mantap. Ibnu, Bapak permisi. Oke. Kelompok 5 sudah diambil datanya ya? Oke. Iya. Botol kedua belum ya? Belum, Pak. Oke, sip. Iya, ingat diisi full dulu. Ini kan belum full ya? Iya, diisi sampai full dulu, sampai penuh. Iya, isi dulu sampai penuh. Tapi tutup dulu, Nak. Lah. Iya. Ya, tutup pakai jari saja. Tutup pakai jari saja. Tutup pakai jari saja. Ya. Mana? Iya. Ke sini lagi, ke sini lagi. Airnya ini buang dulu, Nak. Iya, karena sudah penuh kan? Iya. Itu, buang ke situ saja. Ada wastafelnya. Buang ke wastafel saja, San. Iya. Oh, hati-hati. Hati-hati ya, gelas ukurnya jangan sampai pecah, berbahaya. Oke, ini yang lubang besar ya. Oke, sip. Iya, langsung ditaruh. Mantap, mulus sekali. Maju lagi. Iya. Harus siap sedia. Yang botol besar harus siap sedia ya. Ini buang dulu ke wastafel. Buang dulu ke wastafel sebelum ganti ke yang kedua. Oke. Ya, buang saja langsung buang saja. Iya, buang dulu airnya ya. Untuk yang botol besar Bapak ingatkan harus siap sedia ya, karena airnya cepat mengalir, banyak mengalir. Ya, harus ready. Oke. Iya, bagus. Oke. Iya. Kelompok 2 gimana? Yang besar ya. 3. Oke. Iya, hati-hati. Harus tetap ready ya, karena airnya cepat mengalir ke sini nanti. Dilihat sampai penuh, sampai ke 1 liter. Oke, op. Nah, ininya bawahnya yang harusnya. Ya, ada apa-apa. Nah, sudah ada wadahnya, ada masalah. Oke. Ya, ada pecahnya, lapnya ada. Lapnya nggak ada. Itu ada, Nak, lap hijau itu, ambil. Dilap dulu. Oke. Iya. 1, kelompok botol 1 sudah? Sudah, botol 2? Oke, sip. Sudah diambil data ya. Ya, yang sudah selesai langsung ringkas kembali, Nak. Op. Oke. Iya, taruh di samping ya. Taruh di samping, dirapikan. Iya. Oke, sudah ambil data kelompok 4? Sudah. Kelompok 3 juga sudah. Kelompok 1 diringkas. Oke. Airnya dibuang sampai habis saja, Rapli. Buang ke wastafel. Iya. Oke. Ini juga tolong dibuang, Junita. Terima kasih. Iya. Oke. Hati-hati gelas ukurnya, hati-hati. Hati-hati gelas ukurnya ya, diringkas. Ditaruh di samping. Oke. Ya. Apanya? Oke. Kelompok 1 sudah selesai?
Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Belum. Oh, tinggal mengisi data ya. Oke. Kelompok 3 sudah mengambil data. Sudah. Kelompok 4 sudah mengambil data. Sudah. Kelompok 5. Nah, kelompok 4 dan kelompok 5 Bapak minta taruh ke samping dulu, Nak, peralatannya. Nah, ya, sip. Taruh di samping dulu peralatannya ya. Oke. Gelas ukurnya, Rapli tolong. Gelas ukurnya, ya. Pelan-pelan ya, taruh di samping. Taruh di dalam kotak. Iya. Nanti kita ringkas kembali dengan benar-benar dengan bersih ya. Oke. Ya, silahkan Bapak, karena sudah melihat kelompok 1 sudah selesai mengambil data, kelompok 2 sudah selesai mengambil data, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 semuanya sudah selesai mengambil data. Tepuk tangan dulu dong biar lebih semangat. Iya. Nah, pekerjaan kalian berikutnya adalah mengisi data di LKPD ya. Silakan diisi dan di situ Bapak ingatkan ya, Bapak tampilkan di sini bahwa ada yang harus dihitung di situ. Nah, tolong dihitung ya. Iya. Nah, kalau dilihat oke. Ya. Bisa dilihat di depan, Nak? Bapak minta? Iya, lihat ke depan dulu ya. Perhatian ke depan dulu. Tadi kalian mengisi apa? Waktu. Volume harus kalian isi berapa di sini? 1000 mililiter ya, dalam mililiter. Isi botol 1 dan botol 2 sama tidak? Sama, yaitu mengisi wadah berapa? 1000 mililiter. Oke. Waktu itu tergantung dari yang kalian dapatkan tadi tentang pengumpulan datanya ya. Yang ketiga yang harus kalian isi adalah tabel tentang debit air. Nah, tabel tentang debit air ini sudah Bapak berikan, yaitu volume dibagi waktu. Nah, itu yang harus kalian hitung ya. Volume yang pertama tadi dibagi dengan waktu. Setelah itu kalian mendapatkan diameternya. Diameter kemarin Bapak perintahkan apa? Botol 1 itu 0,5 dalam sentimeter ya. Botol kedua diameternya Bapak minta berapa? 1 cm. Nah, silakan dihitung dan dikerjakan. Nah, akan Bapak pantau nanti ya. Ya, harus dihitung ya. Menggunakan kalkulator boleh, silakan. Atau ditulis juga boleh ya. Silakan. Oke, kelompok 1 Bapak mau lihat siapa yang isi LKPD. Untuk kelompok 1 yang mengisi LKPD siapa? Adil ya? Oke, Bapak lihat Adil. Coba, mana Adil? Bapak lihat. Oke. Ya, tingkatkan lagi kecerahannya. Iya, oke. Tadi dapat berapa untuk botol 1? 72 detik. 72 detik. Berarti 1 menit 12 detik ya. Untuk yang botol 2? 15 detik. 15 detik. Mana yang lebih lama waktunya, Adil? Yang Botol kecil. Kenapa? Karena lubangnya lebih kecil. Oke, sip. Bahan ajarnya bisa dibuka, Bapak lihat. Iya, coba digeser. Agak lama ya. Ini sudah terbuka nih ya, coba Bapak lihat ini ya. Nah, ini debit air ya. Iya, ada ya. Bisa diakses ya, nih ya. Oke, sip. Ya, oke, terima kasih. Oke, Bapak lihat kelompok 3, siapa yang mengisi data? Reza ya. Tadi berapa dapatnya Reza? Bapak lihat. Waktunya, oh gini Reza. Untuk waktu isi langsung, jangan berkoma seperti ini. Tapi 1 menit itu berapa? 60 detik. Tambah dengan 15. Berarti 75 detik. Nah, langsung taruh 75 detik. Iya. Kalau yang ini berapa? 21 detik saja. Oke. Bisa terlihat ya? Iya. Iya, sama-sama. Oke. Yang ini diameternya ya? Iya. Sip. Silakan dilanjutkan. Bahan ajar bisa diakses? Bisa. Oke, Bapak lihat. Oke, sip. Bisa diakses ya. Berikutnya kelompok 3. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Oke, untuk kelompok 4 coba Bapak lihat kelompok 4. Siapa yang mengisi data? Coba Bapak lihat. Oke. Siapa yang mengisi datanya? Aulia ya. Berapa dapatnya Aulia untuk waktu tadi? 62 detik. Berarti 1 menit 2 detik ya. Oke. Botol besar yang diameter besarnya berapa? 20 detik. Oke. Bahan ajar bisa dibuka?
Bisa coba Bapak lihat. Iya, bisa diakses ya. Ini Bapak buat dalam Flipbook, bahan ajarnya namanya. Dalam bentuk e-book. Ya, oke, sip. Terakhir, kelompok 5, Bapak mau lihat. Kelompok 5 yang mengisi data siapa? Vera. Oke. Berapa dapat kalian Vera tadi? 6, 1 detik. 1 menit, 2 detik. Oh, hampir sama ya dengan kelompok tadi ya. Oke, sip. Ini, oh ya. Ya, sip. Mantap. Iya, mantap. Semuanya silakan dilanjutkan ya. Dihitung. Debit airnya dihitung. Dapatnya berapa seperti itu. Dan akan Bapak tunggu sampai tabel data hasil pengamatan kalian selesai. Bapak tunggu sekitar berapa menit lagi ya? Sampai jam... Bapak tunggu 5 menit lagi ya. Untuk mengisi data, menghitung, lalu mengisi data analisis. Analisis datanya itu harus diisi. Oke. Nah, perhatikan di depan bisa dilihat. Oke, nah di sini untuk analisis ya, yang harus kalian perhatikan untuk analisis yang kalian jawab di sini hubungan antara volume dan waktu terhadap debit air yang dihasilkan. Itu yang pertama ya. Nanti kalian kemukakan analisis yang kalian dapatkan. Itu setelah kalian selesai mengisi apa? Tabel hasil pengamatan. Tadi kan untuk debit air tinggal membagi apa? Volume dibagi waktu, sehingga akan didapat debit air per detiknya berapa, seperti itu ya. Oke, itu liter per detik. Nah ya, liter per detik, karena tadi 1000 ml alias 1 liter dibagikan dengan waktu, artinya debit airnya itu berapa nanti, berapa banyak airnya per detik, seperti itu ya. Yang kedua, nanti kalian akan menjawab bagaimana hubungan antara laju aliran terhadap diameter. Tadi kan kalian sudah melihat ada yang diameternya lubangnya lebih besar dan ada lubangnya lebih kecil. Sip. Bagaimana laju aliran pada diameter lubang yang besar? Bagaimana laju aliran diameter pada lubang yang kecil? Bagaimana melihatnya dari apa? Kelengkungannya. Nah, ya. Kalian tahu kan kalau pancuran air yang lebih deras bagaimana? Ya, dia lebih lurus seperti itu. Kalau yang loyo dia melengkung, loyo atau apa? Leye-leye ya bahasanya ya. Leto ya. Oke, itu bahasa anak muda. Nah, Bapak kurang tahu tentang perkembangan anak muda sekarang. Slay ya. Oke. Ya, Bapak kurang tahu perkembangan anak muda sekarang, tapi jangan sampai terikut dengan perkembangan yang buruk. Ingat, seperti itu ya. Kalian sebagai pelajar harus menampilkan diri kalian sebagai yang terbaik dalam hal yang baik. Nah, udah ngalur ngidul kemana-mana itu. Nanti analisis yang ketiga yang harus kalian jawab adalah ini. Hubungan antara laju aliran tadi, lalu luas penampang lubang, serta volume dan waktu pada debit air tadi. Seperti itu, ya? Oke, paham? Nah, terakhir kalian menyimpulkan. Kesimpulannya masih terkait dengan yang apa? Dengan yang masalah di awal. Makanya dengan masalah di awal harus diisi dulu ini pendapat. Pendapat ini harus diisi terlebih dahulu ya. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, silakan lanjutkan sebelum Bapak minta untuk melakukan presentasi. Oke, 6 menit lagi ya. 6 menit lagi. Bapak mau ngecek per kelompok. Sudah sampai mana sih? Bapak penasaran ini kelompok Adil misalnya. Kelompok 1 Dil. Sudah sampai mana Dil? Menjawabnya Dil. Oh, pendapat tadi belum diisi ya? Oke ya, tidak apa-apa. Oke, selain pendapat tabelnya sudah diisi belum Dil? Oke, coba Bapak lihat Dil. Coba perlihatkan Dil. Iya, oke. Debit airnya sudah dihitung? Siapa yang ngitungnya tadi? Rapli. Ternyata dapat debit airnya mana yang lebih besar? Ini, Pak. Yang lubangnya lebih besar. Nah, oke, masuk akal ya. Kelompok kalian analisisnya sudah belum? Belum, Pak. Oh ya, belum diisi. Oke. Lanjut nanti isi analisis ya. Masih ada waktu 6 menit Bapak tunggu. Eri, kelompok kalian sudah sampai mana, Eri? Sudah mengisi kesimpulan. Oke, berarti sudah dijawab analisis tadi ya.
Pendapatnya sudah dijawab belum, Eri? Nah, pendapatnya jangan lupa nanti diisi. Bapak boleh lihat dulu tabel hasil pengamatan kamu sebentar. Let me look at your result. Oke, biar Bapak lihat hasil kalian ya. Debit air botol dengan lubang diameter kecil, botol 1 dengan botol 2 apakah berbeda nih, Eri? Berbeda. Oke, sip. Nah, mana yang lebih besar? Pada botol kedua. Kenapa? Karena diameter lubangnya lebih besar. Oke, sip. Terima kasih, Eri, sudah diperlihatkan. Berikutnya kelompok 4 ini ya. Bapak lihat kelompok 4 dulu ya. Analisis sedang diisi. Oke. Untuk tabel hasil pengamatannya Bapak mau lihat. Oke, iya masuk akal. Debit air pada botol dengan diameter lebih kecil itu lebih apa? Lebih kecil daripada diameter dengan botol yang lebih besar. Oke, sip. Analisisnya sudah diisi. Yang satu berbanding terbalik. Oke, hubungannya semakin kecil lubang diameter, maka semakin kencang laju air. Oke, sip. Terima kasih. Kelompok 3 bagaimana ya jawabannya? Reza sudah diisi, Reza? Iya. Oh, sedang mengisi kesimpulan. Oke. Bapak boleh lihat tidak untuk yang tabel hasil pengamatannya bagaimana? Oke, iya Bapak boleh lihat. Ternyata didapatkan mana debitnya? Ini ya? Iya, maaf. Oke, debitnya lebih besar yang diameter dengan botol besar. Iya, diameter lebih kecil ya, mohon maaf. Oke, ya sudah. Oke, berikutnya yang terakhir, yang kelompok 5. Gimana, San? Progres kalian, San? Oh, sedang mengisi kesimpulan. Maaf ya, Bapak lihat dulu untuk tabel hasil pengamatannya tadi sudah terisi semua. Oke. Oh, ternyata debit air yang pertama dengan yang kedua, di keadaan pertama, keadaan kedua ini sama ya? Oke. Analisis juga sudah diisi. Kesimpulan, wih, panjang sekali kesimpulannya ya. Oke, mantap. Iya, ternyata ada beberapa sudah mengisi sampai kesimpulan. Kelompok 1 masih analisis ya. Kita tunggu kelompok 1 sedikit lagi berarti. Oke. Mantap. Kalau Bapak perhatikan, data-data yang sudah kalian ambil itu cukup valid, nah, ya, cukup masuk akal dengan membedakan apa? Botol pada dengan diameter lubang yang kecil dan dengan diameter lubang yang besar. Dan itu ternyata datanya itu masih terbilang menurut Bapak valid dan masuk akal. Ya, kenapa? Karena lubang yang pertama, botol yang pertama itu lubangnya lebih kecil, maka airnya mengalir akan lebih apa? Iya, laju alirannya lebih apa? Lebih deras. Namun ternyata apa? Debit air yang dihasilkan lebih kecil karena membutuhkan waktu yang lebih apa? Lebih lama daripada untuk menghitung debit air pada lubang diameter lebih besar. Karena diameter lubang yang lebih besar, air yang mengalir keluar akan lebih banyak, sehingga waktunya akan lebih cepat atau lebih sedikit memerlukan waktu. Oke, sip. Bapak tunggu sebentar lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah mengisi? Sudah selesai semua sampai kesimpulan? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Oke. Kalau sudah diisi semua, Bapak ajarkan lagi cara mengirimkannya. Apakah masih ingat? Masih. Oke, ya. Untuk mengirimkannya ya, klik bagian finish. Lalu klik email answer to my teacher. Enter full name ini tulis nama kelompok kalian. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Grup levelnya isi kelas 11 IPA 1. School subjeknya diisi berapa? Debit air. Ketik nak, debit air. Lalu enter your teacher's email. Diisi email Bapak ya. rikisamara12@guru.sma.belajar.id, lalu disendkan ya, silakan. Kalau sudah, Bapak coba cek ya. Sudah dikirim kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Iya, untuk menyemangati sebelum maju. Oke, Bapak cek notifikasi ya, apakah sudah masuk semua di sini. Oke, bisa dilihat di depan, Nak? Bisa. Nah, ternyata kalian sudah mengumpulkan di sini ya. Kelompok 2 sudah mengumpulkan, kelompok 3 juga sudah mengumpulkan,
kelompok 5 dan kelompok 4 dan kelompok 1. Oke, sudah mengumpulkan semua dan hari juga sudah pas jam 9, kita tinggal 45 menit lagi. Bapak minta kita melakukan presentasi. Siapa dulu yang ingin menampilkan presentasinya, Nak? Yang pertama ini. Kami, Pak. Ya, silakan kelompok Hartina. Kelompok berapa Hartina? Kelompok 4. Oke, Bapak tampilkan ya untuk kelompok 4 hasilnya. Bawa mic-nya, mikrofonnya dibawa ke depan. Bapak tampilkan dulu hasil dari kelompok 4. Sebentar ya, Hartina ya, tunggu. Bapak tampilkan. Ups, sudah. Oke, kelompok 4 Aulia, Hartina, Tifa, dan Ibnu Salih ya. Oke, sudah. Oke, silakan dibuka terlebih dahulu Hartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum kami mengenai debit air. Oke, agak ke sini Hartina. Nah, iya, sip. Silakan. Hartina tidak bawa HP ya? Ambil HP-nya saja Hartina, nanti baca lewat HP saja. Sini Bapak pegang. Nah, sip. Nanti Hartina bacanya di HP-nya saja sambil melihat teman-temannya. Seperti itu ya. Oke, apakah masih ada di HP-nya Hartina? Apa sudah dikeluarkan tadi? Oke, masih ada ya? Ya, sip. Silakan Hartina. Nah, jadi bisa melihat teman-temannya, jadi bisa menyampaikan ke teman-temannya. Seperti itu maksud Bapak. Bisa ya? Nanti posisinya di sini. Oke, silakan. Nah, ya silakan Hartina. Yang lain tolong diperhatikan. Pendapat kami mengenai permasalahan di atas yaitu air yang lebih cepat mengisi wadah yang sama adalah botol dengan diameter yang lebih besar. Oke, itu jawaban dari apa? Pendapat dari kelompok 4. Berikutnya Bapak mau lihat tabel hasil pengamatan. Silakan Hartina disampaikan ke teman-temannya. Dikemukakan kepada teman-temannya. Boleh baca dari sini juga boleh. Tapi jangan terpaku ke sini ya. Yang pertama, volume wadah 1000 ml waktu 62 detik. Ya. Debit 16,12 detik. Ya. Diameter 0,5 cm. Luas penampang 0,19 cm. Laju aliran 84,84 cm dan debit 16,12. Oke, itu data yang pertama untuk botol dengan diameter lubang 0,5 cm. Ternyata didapatkan di sini waktunya adalah 62 detik ya Hartina ya. Debit airnya adalah 16,12 liter per detik ya. Diameternya liter per detik, mililiter per detik maksudnya. Diameternya 0,5. Nah, terus luas penampangnya adalah 0,19 cm kuadrat ya. Itu didapatkan dari apa? Dari menghitung rumus luas lingkaran. Karena lubang kalian buat melingkar. Seperti itu ya. Oke. Lalu laju alirannya 84 cm per detik dan debit airnya ternyata sama dengan debit air di keadaan awal. Debit air volume per waktu ternyata sama dengan debit air laju dikalikan dengan luas permukaan. Silakan lanjutkan Hartina. Botol yang kedua, volume wadah 1000 ml waktu 60 detik. Debit 50 detik. Diameter 1 meter. Luas penampang 0,78 cm. Iya. Laju aliran 64,10 dan debit 50. Oke, mantap. Jadi ini untuk hasil yang kedua. Kalau kalian perhatikan, adakah perbedaan? Ada. Nah, oke. Lanjut, Hartina, tentang analisis yang kalian dapatkan. Analisis yang kami dapatkan, yang pertama, hubungan antara volume dan waktu terhadap debit air yang dihasilkan, menurut kami yaitu berbanding terbalik. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, Berdasarkan hubungan antara laju aliran terhadap diameter lubang botol pada debit air yang dihasilkan. Menurut kami, hubungannya semakin kecil, lubang diameter air semakin kencang laju air. Oke, itu yang didapatkan. Jadi makin kecil lubangnya, laju airnya akan semakin apa? Kencang atau makin deras. Nah, yang ketiga, silakan. Yang ketiga, hubungan antara laju aliran, luas penampang lubang pada botol terhadap volume, dan waktu yang
tercatat pada debit air, menurut kami hubungannya adalah sama karena Ya. menghasilkan debit air yang sama. Oke, ternyata debit air yang sama tadi membuat kalian memberikan jawaban bahwa debit airnya sama. Oke, yang terakhir. Tapi ini maksudnya debit air yang sama itu antara botol masing-masing ya. Tapi botol 1 dan 2 debit airnya tentu saja berbeda. Oke, berikutnya untuk kesimpulan. Eri, ada apa? Coba perhatikan dulu. Kesimpulan Ya. yang kami dapatkan dari botol air minum dengan lubang diameter yang berbeda memiliki hasil debit air yang sama. Yang membedakan adalah waktu dan laju reaksi semakin kecil, lubang diameter, maka semakin kencang laju aliran air. Sedangkan untuk waktu yang didapatkan semakin besar lubang diameter, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk mengisi wadah yang sama. Namun, hasil debit air kedua botol tetap sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk hasil yang didapatkan dari kelompok 4. Ada lagi kelompok 4 yang ingin disampaikan? Tidak cukup ya. Oke, silakan ditutup dulu kelompok 4. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Iya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, itu tadi penyajian dari kelompok 4. Ada lagi nak berikutnya kelompok yang ingin memberikan hasilnya di depan. Ya, silakan Eri, kelompok 2 ya. Bapak buka dulu sebelumnya, sebentar Eri. Silakan bersiap-siap di depan. Bapak buka dulu jawaban dari kelompok 2 ya. Kelompok 2, oke ini. Ya, ini kelompok 2 dengan anggota, oh lupa ditulis ya. Ya, ada apa-apa. Nanti ditulis ya Eriani ya. Siapa-siapa anggota dari kelompok Eriani ini? Bapak tuliskan di sini. Eriani. Siapa lagi? Firly ya. Lagi siapa? Friska dan Naila. Kalian kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, sip. Nah, silakan dimulai. Eriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang debit air. Oke, silakan. Yang pertama, pendapat kami tentang masalah adalah faktornya mempengaruhi debit air, pengukuran debit seperti angka kecepatan, aliran rata-rata, dan lebar dan kedalaman. Kedalamannya. Oke, berikutnya untuk data hasil pengamatan, Eri, Bapak mau lihat. Data yang pertama, volume wadah 1000 mili, Ya. waktu 84 detik, dan debit 11,9, diameter 0,5 cm, luas penampang 0,19, laju aliran 62,6, dan debit 11,9. Oke, berikutnya. Dan botol yang kedua dengan volume wadah 1000 mili, waktu 20 detik, debit 50, diameter 1, luas penampang 0,78, laju aliran 64,1, dan debit 50. Oke, jadi kalau kita lihat ini hasil yang didapatkan oleh kelompok 2. Jadi mungkin ada yang mirip dan sama dengan kelompok 2, Nak? Ada ya? Oke, ya ada masalah. Karena tentu saja yang pertama itu yang sama adalah di volume atau volume wadah yang akan diisi. Jadi untuk mengisi volume wadah 1000 ml, ternyata botol dengan diameter yang lebih kecil, debit airnya lebih kecil daripada botol dengan diameter yang lebih besar ya. Oke. Berarti ini Eriani, oh tapi debit airnya di sini ada yang sama ya, yaitu ketika membagi volume per waktu dengan mengalihkan luas penampang dengan laju kecepatan airnya. Oke. Berikutnya Eriani silakan dibacakan untuk analisis. Bagaimana hubungan antara volume dan waktu terhadap debit air yang dihasilkan? Menurut kami hubungannya berbanding terbalik. Oh, hampir sama dengan jawaban kelompok 4 ya, berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik itu berarti dia ini ya, berbanding terbalik ya, volumenya besar, waktunya harusnya kecil ya, seperti itu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, bagaimana hubungan antara laju aliran terhadap diameter lubang botol pada debit air yang dihasilkan? Hubungannya semakin kecil lubang diameter, semakin kencang laju air. Oke, kalau laju airnya kencang tapi lubangnya kecil, debit air yang dihasilkan tadi lebih apa? Lebih kecil, iya kan? Kok jauh sekali.
Ya, ini kan ada datanya tadi kan? Oke, sebentar. Nah, ini pada lubang kecil, ya kan? Ternyata debit air yang dihasilkan itu lebih kecil daripada lubang dengan diameter yang besar. Oke. Lanjut Erik ke pertanyaan ketiga ya. Nah, silakan. Ke pertanyaan ketiga. Luas penampang lubang pada botol terhadap volume dan waktu yang tercatat pada debit air. Hubungannya adalah sama karena menghasilkan debit air yang sama. Oke, jadi ketika membandingkan debit air hasil perhitungan volume dibagi waktu dengan debit air yang mengalihkan ya, mengalihkan apa Isan? Mengalihkan luas penampang dengan kecepatan aliran, ternyata didapatkan hasil yang sama. Itu kelompok 2 ya. Nah, terakhir kesimpulan kelompok 2, silakan dibacakan. Oke. Kesimpulan yang kami Iya, dapatkan adalah silakan. botol air minum dengan lubang diameter yang berbeda memiliki hasil debit air yang sama. Ya. Yang membedakan adalah waktu dan laju aliran air. Semakin kecil lubang diameter, maka semakin kencang laju air. Sedangkan untuk waktu yang didapatkan, semakin besar lubang diameter, semakin sedikit waktu yang diperlukan Oke. untuk mengisi wadah yang sama, namun hasil debit air kedua botol tetap sama. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan untuk kelompok 2? Tidak. Oke, berarti berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 karena sudah menyampaikan hasil praktikumnya. Terima kasih kelompok 2. Ya. Yang lain Bapak rasa sama ya? Ya, oke, karena sama kita cukup untuk teman-temannya ini saja untuk menampilkan di depan. Nanti Bapak akan periksa satu persatu lagi LKPD yang telah kalian isi ya. Nah, sebelum itu sebelum mengakhiri sesi dari presentasi ini ya, menyajikan hasil ini, Bapak mau meminta pendapat kalian dulu tentang 2 kelompok yang sudah maju ini. Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Oke, silakan Reza maju ke depan. Pakai mic-nya Reza. Nah, ya. Ya, silakan Reza. Menurut Reza bagaimana? Menurut kami, Ya. didapatkan oleh kedua kelompok tersebut sangat bagus dan memiliki beberapa kemiripan, Pak. Ya, ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak mungkin itu. Iya, oke. Terima kasih tepuk tangan Reza. Tepuk tangan untuk Reza karena sudah berani menyampaikan pendapatnya. Nah, berikutnya tentang kalian mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang praktikum yang telah dilakukan tadi. Ya, silakan Tifa maju ke depan ya. Oke, Bapak mau tahu kesimpulan apa sih yang Tifa dapat setelah melakukan kesimpulannya? Ya, silakan disampaikan. Hidupkan dulu. Menurut kami, kesimpulannya adalah botol minuman dengan diameter lubang lebih besar Ya. akan memenuhi gelas ukur lebih cepat dibandingkan dengan botol minuman yang mempunyai diameter lebih kecil. Oke, ya terima kasih. Tepat sekali jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk Tifa Sagina. Ya, berikutnya mungkin ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulannya. Oh ya, Firly, silakan Firly. Firly. Oke, menurut Firly apa lagi tambahan? Botol minuman yang lubang diameternya lebih kecil, Ya. maka debit air yang dihasilkan lebih cepat Pak dibandingkan dengan botol diameter lubang botol yang lebih Lebih besar. besar. Oke, maksudnya aliran airnya ya. Iya. Debit air yang kami dapatkan ketika membagikan volume wadah terisi sampai penuh dibagikan dengan waktu yang diperlukan Pak. Oke, untuk debit air kalian menghitung volume per waktu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Firly, Oke, sip. Oke, terima kasih Firly sudah disampaikan tentang kesimpulannya. Jadi di sini ya, tolong diperhatikan. Bapak akan memberikan jawaban di awal masalahnya. Ya, Bapak tampilkan dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat di depan? Iya, tolong HP-nya disimpan dulu ya, ya. HP-nya disimpan dulu, ditahan dulu. Tolong perhatikan layar di depan ini. Ini adalah jawaban masalah kita di awal tadi, tentang 2 buah botol yang akan mengisi gelas ukur. Nah, botol mana yang lebih cepat mengisi gelas ukurnya? Ternyata botol dengan diameter yang lebih besar karena banyaknya debit air yang diberikan oleh botol tersebut lebih banyak daripada botol dengan diameter yang lebih kecil. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, ini mirip dengan yang kalian lakukan tadi, Tapi yang ini botolnya dilubangi di tengah-tengah seperti itu. Jadi volumenya mungkin lebih sedikit yang mau diambil ya. Kalau kita tadi diisi di dasar agar volumenya mencapai 1 liter atau 1000 ml seperti itu. Nah,
Botol yang akan mengisi gelas ukur lebih cepat, waktunya ya, maksudnya waktunya lebih cepat, adalah botol dengan diameter yang lubang yang lebih besar. Karena akan lebih banyak volume air yang mengalir dari lubang tersebut. Namun, kecepatan alirannya dia lebih apa? Lebih kecil atau lebih lambat. Karena banyaknya volume yang dipindahkan, maka kecepatan alirannya menjadi lebih kecil atau lebih sedikit. Berbeda dengan botol yang mempunyai diameter lubang yang airnya lebih kecil. Diameter dengan lubang yang lebih kecil, air yang mengalir akan lebih apa? Lebih apa, Rapli? Lebih deras. Oke, hal ini dinamakan dengan debit air. Nah, ya. Untuk kecepatan aliran airnya dapat dihitung dengan menghitung terlebih dahulu debit volume per waktu. Ya, kalian tadi sudah menghitung kan? Volumenya 1000 ml dibagikan dengan waktu. Sehingga didapatkan debit air mililiter per detik. Seperti itu. Nah, sesuai dengan perumusan debit air sebagai fluida yang mengalir. Kalau kita kembali lagi ke awal tadi, kalau kita melihat keran air, kira-kira bisa dihitung tidak, Nak? Kapan keran airnya mencapai penuh bak? Bisa, tapi kita harus tahu dulu bak mandi kita itu berapa volumenya. Atau volume per detiknya berapa yang bisa dikeluarkan oleh keran air tersebut. Ya, seperti itu jawaban dari masalah. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya, Nak, karena waktu kita tidak banyak lagi. Untuk berikutnya, Bapak mau menguji pemahaman kalian. Sebentar ya, Bapak bagikan dulu untuk menguji pemahaman ini. Silakan siapkan HP-nya masing-masing, Nak. Siapkan HP-nya masing-masing ya. Untuk uji pemahaman ini, scan QR code berikut. Atau Bapak bagikan ya. Oke, atau Bapak bagikan ya. Untuk uji pemahaman ini, Bapak bagikan kuisnya. Ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Mana ya? Ini ya. Oke, untuk link kuisisnya sudah Bapak bagikan, Nak. Silakan. Untuk QR code tadi sudah ya? Ya, oke. Silakan dikliknya. Nah, linknya diklik. Ya, masalah ngomong. Bapak agak belibetan ngomongnya ya. Oke, tidak apa-apa lah. Tapi ya, silakan diklik link kuisisnya masing-masing. Tulis nama dan masuk, silakan. Oke, sudah ada Firly, Reza, Hartina, Yeger masih hidup ternyata, alhamdulillah. Isan Yeger. Aulia sudah bergabung juga. Ya, silakan. Hendra Bagong lagi. Astaga, Hendra. Ya, sudah bergabung ya, bisa kita lihat. Nanti akan Bapak start, Bapak tunggu sampai bergabung semua. Silakan bergabung semua, Nak. Yang bawa HP boleh silakan bergabung. Ya. Artina sudah? Oke, sudah bergabung ya. Ibnu, sudah bergabung belum? Masih terkendala Wi-Fi-nya ya, masih terkendala Wi-Fi. Oke, tidak masalah. Iya. Oke, Artina juga sudah ya. Adil, sudah masuk, Dil? Sudah. Rapli pakai YG. Oke, tidak masalah. Nia sudah bergabung, Nia? Nia sudah? Oke, sudah ya. Reja? Sudah. Ella? Tebet? Kenapa tidak bisa ya? Waduh, kenapa ya kira-kira ya? Sudah klik linknya tadi? Sudah. Mungkin sinyalnya belum stabil ya mungkin ya. Oke. Oh iya, ada masalah. Ada yang pakai nama Dwi Astuti berarti ya? Ya ya. Ya, siapa yang pakai nama Dwi Astuti ini? Junita ya, pakai Dwi Astuti ya. Oke. Oh, Besti ya. Oke. Sudah bergabung semua, Nak? Kalau sudah, Ella sudah bisa, Siti Ardila. Coba di ini dulu, data selulernya mungkin ya. Data selulernya mungkin masih belum ini. Mode pesawat mungkin masih mode pesawat ya. Firly sudah bergabung ya, Firly ya. Oke, berarti sudah selesai tadi ya. Monkey Desalih. Orang mana nih? Orang mana Monkey Desalih nih? Orang Monkey itu kan monyet ya kan? Dah, ini karakter favorit Bapak, Monkey D. Luffy ya. Bapak dulu juga, Nak, masih muda, Nak. Ricky D. Ragon. Jaket Bapak dulu waktu SMA, Ricky D. Ragon. Sebagai klan D ya. Dias Dark King, Muatila. Gelap, nggak ada yang namanya Thomas Shelby, nggak ada ya.
Oke, sudah join semua, Bapak start ya. Ya, silahkan. Bapak sudah punya hadiahnya, nak. Siapa yang menang akan Bapak berikan hadiah. Ini Bapak langsung berikan ini. Ya, seklat. Ya, silakan ya. Oke, sudah dijawab pertanyaan pertama. Sudah, ya. Bapak sudah siapkan ya. Oke. Ya, ternyata banyak yang menjawab dengan benar. Kita lanjut ke question berikutnya, nak. Yang benar ya, ini Bapak sudah berikan hadiah ini. Bapak sudah siapkan hadiah bagi yang bisa menjawab. Iya. Ingat, rumus debit air tinggal membagi apa? Volume per waktu. Ya, sip. Bapak mau lihat juga nih. Bagaimana, sudah dijawab belum? Artina sudah. Aulia juga sudah ya. Oke, Ibnu belum. Ya. Oke, sip. Coba Pak lihat yang ini. Oke, waktu 30 detik lagi, nak. Masih ada waktu untuk menghitung. Silakan tinggal dihitung. Karena di sini Danang menghidupkan air keran di bak mandi. Itu debitnya sudah diketahui. Oke. Ya, sip. Ya, oke. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, siapa yang mendapatkannya? Time's up. Siapakah klasemen sementara di leaderboard kita? Wis, Yeager ternyata, Ihsan Yeager. Oke, banyak yang salah ya? Waduh, kacau. Ya. Kalau disuruh menghitung langsung KO ya. Nah, ini sudah diketahui debitnya, nah. Tinggal dicari volume. Debit, volume bagi waktu. Berarti volume, debit dikalikan dengan waktu. Seperti itu. Ya. Volume dibagikan dengan waktu. Tapi ingat, ini dalam 1 jam. Jamnya ubah dulu ke menit. Seperti itu ya. Ya, silakan dihitung. Pak lihat. Hah? Kopi susu. Ya, oke, enggak masalah. It's okay. Iya. Sambil keliling-keliling, Bapak mau lihat. Iya, sudah dihitung? Dihitung sebentar nuh, udah susah nuh, udah sulit nuh. 1 jam itu berapa menit? Seperti itu, ya. 1 jam itu berapa menit? Ya, ada apa-apa. Ada apa-apa. Ini begini ya, Pak. Iya, kalau debit volume bagi waktu. Berarti kalau nyari volume, debit dikalikan dengan waktu. Tapi waktunya harus diapakan dulu? Diubah dalam menit. Karena ini maunya menit, nah. Firly sudah? Sudah, mantap. Oke. Tinggal Bapak lihat yang lain nanti. Oke, cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Oke. 2. Oh, sudah jawab semua. 1 yang belum ini siapa ini? Aduh, menghambat saja ini. Oke. Iya. Loh, langsung tadi ya? Benar tuh. Oh iya, maaf. Iya, sorry. Oke, ini masih ada menghitung lagi, nak. Waktu yang diperlukan. Pak lihat. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Berarti kalau mencari waktu, volume dibagi debit. Nah, volume dibagi debit. Masih banyak waktunya, santai. Iya, tinggal diisi saja. Hendra Bagong pun sudah ngisi ini, nah. Rapli juga sudah. Liwung siapa Liwung? Oh, Reza. Oh ya, Reza Resma ya. Liwung apa arti Liwung, nak? Hah? Kampung. Kampung Liwungnya siapanya? Oh Nia. Oh ini ya. Oke, tinggal Firly yang belum jawab dan Eri. Oke, sudah jawab semua. Oke. Bapak lihat ya. Siapa yang benar? Ada yang benar ya? Oke. Mari kita lihat leaderboardnya. Siapa yang memimpin? Wih, masih Yeager ternyata. Bolehlah Yeager nih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Ya, pertanyaan berikutnya. Sebuah tangki. Waktu lagi yang ditanya, nah. Berarti sama seperti tadi kalau waktu. Ya. Untuk waktu. Nah. Sip. Coba dilihat ke depan ya, dilihat ke depan itu pertanyaannya. Nah, oke. Lihat ya di depan ya pertanyaannya ya. Ya. Terlihat? Oke. Mantap. Sebuah tangki memiliki volume. Oke. Iya, silakan diisi. Vera sudah ya. Jaeger. Ini peringkat pertama ini Ihsan Jaeger nih. Membasmi titan-titan yang ada di dunia. Ini dari anime Shingeki no Kyojin. Yang ini dari anime One Piece. Yang ini dari apa ya? Anime Shadow Shadow ini. Yang anime terbaru Bapak tahu? Sudah ada 8 ini. Hah? Beda ya. Soalnya kalau dekat dia sini jadi dingin. Masuk klan Thomas Shelby. Slebeo. Cool. Langsung auto dingin. Oke, sudah? Tinggal berapa? Oh ya, sudah isi semua ya? Aduh, sip. Oke, kita lihat. Ada yang salah. Jaeger benar lagi Jaeger. Salah. Ya, siapakah yang memimpin sekarang? Masih belum bergeser ternyata Jaeger masih memimpin. Next question. Ada satu orang yang betul ya? Siapa yang betul tadi? Tipa ya? Oh dia sih betul. Memang jago ini. Iya. Ini harus dihitung dulu volumenya, nah. Volumenya harus dihitung terlebih dahulu ini. Ini sudah Bapak sediakan contoh soalnya di bahan ajar ya. Di bahan ajar sudah Bapak sediakan seperti itu. Oke, sudah mengisi semua sepertinya. Aman. Enough. Ya, udah. Sudah cukup mengisinya? Belum. Oke. Mbak lihat ya. Sip. Adil ngisi dengan benar enggak, Adil? Rapli yang mengisi. Siapakah yang menang hoki nanti? Siapakah yang menang hoki? Kelompok 2 sudah semua. Ya, kelompok 4 ya, sudah semua kelompok 4. Oke, kelompok 1 sudah. Masih ada waktu. Kita 2 menit lagi ya untuk kuis ya. Berikutnya Bapak mau memberikan penguatan. Untuk penguatannya. Sudah ngisi, Ihsan? Oke, sip. Ya. Sedang ada pendataan KTP, nah. Nanti kalian nyusul ya. Siapa yang sudah berumur 17 tahun? Ada kelas ini yang sudah berumur 17 tahun? Banyak ya? Oke, sip. Oh ya, sudah ya. Oke, sip. Sudah habis. Mari kita lihat. Banyak yang salah ya. Iya, kita lihat leaderboardnya, nak. Siapakah yang memimpin? Ternyata tergeser oleh Firly Jaeger. Ya, masih ada 2 lagi pertanyaan, nak. Ini Bapak kasih bingkisan. Nah, lamanya waktu. Waktunya sudah ada di situ, nak. Iya, waktunya sudah ada di sini. Sudah ada di depan ini. Air mengalir dari keran menuju sebuah ember. Lamanya air mengalir ditunjukkan oleh alat ini. 2 menit 30 detik ubah menjadi apa? Detik. Karena jawabannya mau di detik. 2 menit itu 120. Ditambah dengan 30, 150. Iya. Ingat, DB tadi apa? Volume dibagikan dengan waktu. Tinggal bagikan saja, volume dibagikan waktu. Zinki tidak masuk juga ya? Oh iya, lupa Bapak data kan tadi. Zinki tidak ada ya? Sakit ya? Oh ya, oke. Sip, sudah Bapak tandai si Zinki. Apakah sudah mengisi semua ini? Belum, Pak, belum. Oke, nggak masalah. Hah?
Ngapa di Pade? Curang. Aduh, curang. Ngapa di Pade? Oke, siapa yang belum ini? Si Tifa. Oh ya, sudah ya. Oke. Waktu kita ada banyak lagi. Sudah. Oke. 0,1 ya. Siapa yang memimpin? Wis, Monkey Desali. Yeager udah ditelan Titan. Lagi Bang. Yeager sudah ditelan oleh Titan. Lamati. Yang terakhir, debit air juga yang ditanya. Tinggal bagikan volume dengan waktu. Ya. Iya. Tinggal bagikan volume dibagikan dengan waktu. Gampang nih, Nak. 10 menit diubah jadi detik dulu ya. 10 menit ubah jadi detik. Oke, sudah pertanyaan terakhir. Oke, Bapak tunggu. Sudah ada 8 orang yang menjawab. Ya. Apa? Bukan. Oke. Salah 0,2. Oke. Siapa lagi yang belum ini? Ya Nak, cepat Nak. Waktu kita ada apa lagi nih? Artina, Naila. Oke, Naila yang terakhir. Sip, selesai ya? Selesai, sip. Oke, sudah habis. Bapak lihat siapakah leaderboard kita? Ya, mari kita lihat peringkat ketiga siapa? Ketiga adalah Monkey Desali, Firly Algibran, dan Junita. Tepuk tangan. Oke, untuk Junita dan yang sekarang Junita. Kemarin si Tifa ya. Kemarin Tifa, minggu kemarin ya kan? Oke, maju Tifa dan Junita. Yuk cepat Bapak berikan, nanti waktu kita lah habis. Maju ke depan, Bapak ada bingkisan sedikit. Bisa nanti dibagi ke kawan-kawannya ya. Nah, silakan diterima. Ini untuk Tifa kemarin dan ini untuk Junita. Tepuk tangan. Oke, sip, silakan nanti dibagikan ke teman-temannya ya. Bersama-sama. Ya, dibagikan ke teman-temannya. Oke, terima kasih. Untuk kuis kita sudah selesai ya. Untuk kuis sudah selesai. Bapak mau memberikan penguatan dulu sedikit. Ya, nanti Bapak bagikan juga Nak ke kalian Nak, ya. Tenang saja. Bapak bagikan untuk semua mendapatkannya ya. Nah, sekarang Bapak mau memberikan penguatan, tolong diperhatikan. HP-nya disimpan dulu Nak. HP-nya disimpan dulu ya. Ini tentang debit air. Jadi Bapak mau memberikan penguatan sedikit tentang debit air sebelum waktu kita habis. Nah, debit air adalah volume zat cair yang mengalir pada suatu penampang atau yang bisa ditampung tiap satuan waktu. Jadi secara matematis debit air itu disimbolkan dengan huruf apa di sini? Huruf Q. Ya, bahwa menyatakan debit air itu sama dengan volume dibagikan dengan waktu. Debit ya, Q tadi adalah debit. Itu satuannya dalam apa? Kalau di sini liter per detik ya, atau boleh juga mililiter per detik boleh. V adalah volume, satuannya dalam apa? Meter pangkat 3 atau liter atau sentimeter kubik boleh. Yang terakhir adalah T. T adalah waktu. Apakah terlihat di depan Nak? Terlihat di depan ya. Oke. Nah, ini adalah rumusan utama dari debit air. Kita ingin menyelidiki Nak, berapa banyak volume air yang mengalir tiap detik. Seperti itu. Jadi untuk volume bisa pakai liter, bisa pakai meter kubik, bisa pakai mililiter, bisa pakai sentimeter kubik. Bisa semua Nak. Yang penting kita paham bahwa debit ini adalah apa? Satuan atau ukuran untuk menghitung ya. Rapli, menghitung apa Rapli? Menghitung volume per detik. Seperti itu. Jadi menghitung volume per detik. Misalnya ini Nak, Bapak sudah sediakan gambar air keran. Air keran mempunyai volume yang mengalir tiap detiknya. Seperti itu. Nah, debit air juga bisa didefinisikan Nak, selain Q per T itu, debit air juga bisa didefinisikan Q tadi adalah A dikalikan dengan V kecil. Di mana A itu adalah luas ya. Luas apa? Luas penampang. Misalnya luas pipa berapa diameternya?
Lalu untuk V kecilnya adalah kecepatan atau laju dari air. Seperti itu. Jadi bisa dengan dua cara. Nah, jadi makanya kalau kalian bisa dilihat di depan ini, kelajuan fluida yang termampatkan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya debit air ini bisa mengalihkan ya luas penampang pipa dikalikan saja dengan laju aliran fluida atau V tadi ya. Sehingga formulasi debit air selain V per T bisa juga dengan apa? A dikalikan dengan V. Tapi V-nya adalah V kecepatan. Harus bisa ya membedakan ya kedua buah V di sini. V volume dan V kecepatan. Seperti itu. Oke. Ini adalah contoh soalnya. Bapak berikan contoh soal. Mungkin di sini terlihat tidak ya? Kalau Bapak tuliskan di sini terlihat tidak? Lihat ya. Oke, terima kasih. Untuk contoh soalnya, fluida air mengalir dalam pipa berjari-jari 10 cm. Maka kita tulis dulu diketahui R sama dengan 10 cm. Lalu laju airnya katanya 10 cm per detik. Nah, ini laju airnya. Berapa debit airnya? Katanya ya, berapa debit air itu yang ditanyakan. Q. Nah, untuk mencari Q ada dua cara. Yang pertama memakai cara apa? Volume dibagikan waktu. Ya, apakah bisa kita menggunakan volume per waktu? Kenapa? Karena tidak ada volume dan waktu yang diketahui. Berarti kita pakai debit yang mana? Yang luas penampang dikalikan dengan kecepatan aliran. Luas penampangnya sudah diketahui belum? Sudah diketahui belum? Belum. Yang diketahui hanya jari. Maka cari dulu luas penampang A. Untuk jari-jari R, maka luas penampangnya apa? V dikalikan dengan R dikuadratkan. Seperti itu ya. Sehingga kita dapatkan di sini V dikalikan R kuadrat dikalikan dengan kecepatan. Nilai Pi berapa nak? 3,14. Kalikan R-nya 10 cm kalikan 10 cm. Dikalikan kecepatan alirannya berapa? 10 detik. Nah, kita sudah dapat nak. 3,14 kali berapa ini? 1000. Sehingga didapatkan debit air adalah berapa? Ya, 02 ini untuk mencoret dua angka di belakang koma. Sehingga menyisakan 314 kali 10, 3140 cm kubik per detik. Jadi ini banyaknya air yang mengalir per detiknya. Nah, seperti itu ya. Ini contoh soalnya. Lalu Bapak punya lagi contoh soal berikutnya tentang debit air. Ini misalnya, sebuah bak mandi akan diisi dengan air. Mulai pukul berapa ini? 7.20 sampai jam berapa? 7.50. Dia shadow, perhatikan. Jangan sampai nanti tidak memperhatikan ya. Debit airnya sudah diketahui di sini nak. Ya, makanya kita coba tuliskan apa saja yang diketahui. Diketahui adalah debit air. Debit air adalah Q berapa di situ? 10 liter per menit. Menit maunya ya di sini ya. Dapat kelihatan? Maka berapa literkah volume dari air sebuah bak mandi tersebut? Yang dicari adalah, ditanya adalah volume. Yang diketahui selain itu adalah apa? Waktu. Berapa waktunya nak? Dari 7.20 ke 7.50? 30 menit. Perlu kita ubah ke detik tidak? Apakah perlu? Tidak. Kenapa? Karena debitnya sudah dalam menit. Maka kita kembali ke rumusannya pertama tadi nak. Mencari debit adalah volume dibagikan dengan waktu. Maka untuk mencari volume ya, kita tendang T-nya menjadi berpindah sama dengan. Sehingga menjadi apa Firly? Ya, volume sama dengan debit tetap ditulis, pembagian menjadi apa? Perkalian. Nah, debit dikalikan waktu. Debitnya berapa? 10 liter dikali dengan 30 menit. Nah, ini liter per menit ya. Liter per menit. Sehingga didapatkan volume berapa? 300 berapa? Liter. Banyak sekali, penuh bak mandi kita. 300 liter ini. Oke. Ini adalah contoh soal yang kedua. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
berikutnya Bapak ingin menyampaikan tentang kesimpulannya. Nah, ya, untuk kesimpulannya ya, sebelumnya tadi contoh soal ya. Untuk contoh soal nanti akan Bapak berikan juga ke kalian ya gambarnya ya untuk contoh soal, tolong diingatkan. Nah, ini untuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya tolong dibacakan di sini ya. Siapa Adil? Tolong dibacakan Dil. Pakai mikrofon Dil. Untuk kesimpulannya Dil. Ini kesimpulan kita secara keseluruhan. Bapak simpulkan. Nah, silakan Dil. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair melewati jarak penampang per satuan waktu. Ya. Debit air menggunakan satuan volume per waktu atau mililiter per detik atau liter per detik atau Meter kubik per detik. ya. Liter per jam, Meter kubik per jam, dan berbagai satuan lainnya. Oke, terima kasih Dil, silakan. Nah, itu tadi kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Adil. Tepuk tangan, Pon. Iya, biar lebih semangat. Oke, berikutnya kesimpulan yang Bapak sudah simpulkan, ya. Debit air ternyata memiliki pengertian bahwa debit air adalah aliran zat cair yang melewati jarak penampang per satuan waktu. Maksudnya adalah volume air yang melewati suatu penampang tiap satuan waktu. Itu pengertian dari debit air ya, seperti itu. Bisa kalian lihat di sini. Misalnya kalian mengisi air keran, mengisi ember dengan air keran. Yang embernya bisa menampung 15 liter. Ternyata kalian perlu waktu berapa? 2 menit 30 detik. Maka untuk mencari debitnya tinggal membagikan apa? Volume dibagikan dengan waktu, seperti itu. Yaitu untuk kesimpulannya. Nah, berikutnya adalah pentingnya belajar debit air ini. Nah, dengan memahami bagaimana debit air bekerja, ya, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Misalnya seperti informasi menghitung curah hujan pada suatu hari, itu bisa dihitung menggunakan debit. Lalu menghitung besar aliran sungai, nah, ya, sampai kepada hal kecil seperti menghitung kapan bak mandi kalian akan terisi penuh. Seperti itu. Untuk di aliran sungai itu sangat penting, nah. Karena apa? Untuk di desa-desa, sungai itu kita harus tahu berapa debit air mengalirnya per menit atau per jamnya, nah. Karena kalau debit airnya penuh lebih dari normal, itu berarti akan terjadi apa? Banjir. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya menghitung debit air. Dengan mengukur debit air, maka bisa diketahui ya bagaimana kemampuan suatu daerah aliran sungai yang Bapak jelaskan tadi dalam menampung curah hujan. Nah, sehingga di atas rata-rata ataupun di bawah rata-rata, serta memperkirakan berapa air yang tersedia saat secara tepat ketika kemarau panjang. Nah, ya. Kalau pengukuran dilakukan secara tepat, maka kemungkinan terjadinya banjir tadi akan bisa diapakan? Bisa diminimalisir. Sehingga banjir tadi bisa kita peringatkan orang-orang bahwa akan terjadinya banjir. Seperti itu. Itu pentingnya belajar tentang debit air. Nah, untuk latihan penugasan, ini akan Bapak berikan ke kalian ya. Secara terpisah nanti akan Bapak bagikan di grup kelas. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan. Kemarin Hendra terima kasih sudah dikumpulkan ya tugasnya Hendra ya. Tipa juga sudah dikumpulkan kemarin tugasnya ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk refleksi pembelajaran Bapak minta tolong diisi sebentar, Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong diisi refleksi pembelajarannya ya. Oke. Ya, linknya juga sudah Bapak bagikan ya untuk refleksi pembelajarannya di grup kelas kalian. Ada di sini, Nak. Nah, ini link refleksi. Silakan diklik link refleksinya dan diisi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya, tolong diisi langsung dan dijawab ya. Namanya tolong diisi, lalu kelasnya diisi dan mengisi beberapa pertanyaan ini. Bapak tunggu semenit mungkin cukup ya. Tinggal berapa menit lagi kita, Nak? Iya, ya, tinggal 2 menit lagi ya. Tolong diisi. Itu refleksi pembelajaran. Nah, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Lalu konsep apa tentang debit air yang kalian pahami? Lalu pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan mengenai debit air? Dan terakhir, apakah lebih banyak memahami tentang pembelajaran debit air hari ini? Silakan diisi. Oke, sudah ada satu jawaban di sini. Hartina sudah mengisi. Terima kasih Hartina. Menurut Hartina, ya sangat menyenangkan. Terima kasih Hartina.
konsep menghitung debit volume per waktu dalam debit air. Terima kasih. Pengalaman belajar, praktik menghitung debit air ya, Hartina ya? Ya, benar sekali. Jangan dilupakan ya cara menghitung debit airnya. Jadi suatu saat Hartina bisa meninggalkan air mengalir di kerannya, tidak masalah misalnya, karena Hartina sudah memperkirakan kapan debit air tersebut akan memenuhi bak mandi, seperti itu. Oke, prakteknya. Terus tentang pembelajaran hari ini, apakah lebih banyak memahami debit air? Oke, terima kasih. Silahkan dikirimkan nak, ya. Nanti Bapak cek, tolong dikirimkan semua. Yang sudah Bapak ucapkan terima kasih ya, sudah mengirimkan refleksinya. Nah, oke. Untuk pembelajaran kita berikutnya, nak, kita akan masuk kembali ke fluida dinamis juga tentang asas kontinuitas ya. Tentang asas kontinuitas di sini itu yang akan kalian pelajari di materi berikutnya. Kalau tadi tentang debit air, ini tentang asas kontinuitas. Ini masih berhubungan dengan fluida dinamis. Artinya fluida yang airnya mengalir. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah selesai, Bapak tutup pembelajaran ini. Namun sebelum itu, Bapak minta Firly untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Firly. Baiklah, marilah kawan-kawan sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa berdoa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih nak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup. Jika Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf ya kepada kalian ya. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, terima kasih. Silakan meninggalkan kelas dengan tertib.